Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa wa ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, para jamaah sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah wonten wekdal dalu menika kita sedaya tasih pinaringan nikmat sehat ugi nikmat sempat. Niki nikmat ingkang ageng sangat. Ngeten niki sing jenenge makanan rohani ngeten iki. Di samping mesti dapat makanan jasmani. Nah, enten makanan rohani. Nanti makanan rohani napa ngaji. Esuk ngaji, sore ngaji, bengi ngaji meneh. Kados kaya mangan obat. Kados ombe obat. Nanti esuk lawan sore. Artinya memang seperti ini yang dimaksud dengan makanan rohani. Di rohani kita itu bisa jadi dia sangat kering, kerontang, haus, dan tidak pernah kita melakukan kubuh. Wah, lagi aku kira-kira lagi suwe gak tau ngaji, aku pengen ngaji. Lah niki termasuk tiang-tiang ingkang saged wikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika tiang-tiang sing saged meratekaken makanan rohani. Iki termasuk nasihat, pengawasan napa kemawon sing niku termasuk salah setunggalipun napa makanan rohani, termasuk kajian kados ngaten iki. Alhamdulillah kula namdan sedaya untuk nikmat angkang kathah, sehat, sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Itu tadi termasuk ingkang nikmat ingkang ageng. Para jamaah yang kula hormati, langsung kemawon kita lajengaken kajian kita hadis kitab Bulughul Maram dari kitab Janais yang kita kaji. Kita masuk meneruskan hadis yang kemarin, tadi kayaknya yang hampir mirip-mirip, kalimatnya yang hampir mirip-mirip. Kita lihat hadis yang wa'an Umar. Kalau kemarin wa'an Umar ya, yang terakhir. Apa kita lihat dari wa'an Umar dulu. Wa'an Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, al mayyitu utawi mayit iku yu'addabu disiksa fi qabrihi ing dalem kuburane mayit bimani hak. Nanti baknya itu bak sababiyah, sebab barang kang nihah ngeratap
alaihi ing atase mayit. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sepakati kesahihannya oleh Bukhari wa Muslim. Walahuma lan kedua karone nahwu sebadane hadis an Mughirah bin Syu'bah. Nah ini hadis ini yang kita baca ini hadis an Umar, sementara ada hadis yang sama dari Mughirah bin Syu'bah. Tetap nih dari riwayatnya muttafaqun alaih, yani di Bukhari wa Muslim. Para jamaah yang kula hormati, hadis ini menunjukkan bahwasannya mayat itu diadab oleh Allah nanti di dalam kuburnya disebabkan meratap keluarganya terhadap mayatnya. Di dalam kejelasannya, misalkan hadis nomor, nah hadis saya ini hadis 485. Fayadullu ala annal mayyit yu'adzab bisababin niyahah alaihi. Jadi mayat itu disiksa disebabkan karena ratapan keluarganya terhadap mayatnya. Padahal walais wa niyahatu laisat min fi'lih. Padahal niyahah meratap ini bukan dari perbuatan orang yang melakukan, bukan dari perbuatan dari si mayat ini. Tapi kok iso? Walida istashkala ulama makna ta'dibul mayit, sehingga dari sinilah para ulama masih menyaksikan kira-kira makna adab mayat ini gimana, disebabkan karena ratapan dari keluarganya mayit. Padahal ada ayat Allah berfirman misalkan dalam surat Fatir ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nanti tiang niku mboten saged mikul beban wong mikulane beban orang lain, tidak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lah nak niki pripun nek hadis ini? Nah ini yang dibahas. Kemudian penjelasan dari para ulama misalkan begini, wasawab yang benar annal mayyit yu'addi alaihi. Sesungguhnya mayat itu akan disiksa dibukai ahlihi, disebabkan tangisan dari keluarganya. Kama nutiqat bil hadis, sebagaimana yang juga dibicarakan di dalam hadis sahih. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat itu disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya terhadapnya. Di dalam hadis yang lain, minniha alaihi yu'adzabu bimaniha bimayinha alaihi. Seorang itu diratapi, mayat yang diratapi itu akan disiksa disebabkan ratapan atasnya. Bahkan dalam lafaz yang lain, maksudnya ini adalah walam yakul yu'aqabu bima yanha, tapi bukan menggunakan kalimat aqaba, bukan siksaan ya, tapi yu'adzab. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kata-kata adab itu juga termasuk nyenengan melakukan perjalanan jauh ke Malang, kau kesel capek. Translasikannya Nabi, as-safaratu qita'atun minal adab. Jadi ternyata pun perjalanan jauh pun itu juga bagian dari cuilan ini apa? Adab juga. Makanya istilahnya istilah adab di sini bukan berarti itu sewekso sebabkan boten. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan di dalam ayat yang lain tadi sudah saya sampaikan di surat Fatir ayat 18, wala taziru wajiratun wizra ukhra. Hadhil ayah al-karimah qaidatu kulliyatul ammah.
Jadi ayat ini adalah kaidah secara umum. Pentingnya dan agungnya bahwasanya syariat-syariat sebelumnya itu. Bahkan di dalam ayat yang lain misalkan surat Najm ayat 36, 39 juga demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa wala taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Termasuk tidak akan manusia itu meraih sesuatu kecuali yang ia memang usahakan sendiri. Termasuk misalkan kalau ada mayat disiksa disebabkan karena keluarga mayat, maka itu tidak bisa. Seandainya itu bisa, maka itu nanti hanya sebagai bisa menambah siksa saja seandainya disiksa. Tapi tidak sampai kemudian diadab keluarga sampai. Kalau berdasarkan ayat ini. Lakin in kanat nafsul ukhra min asababil wizrun. Nah ini di dalam bahkan di dalam ayat yang lain dalam hadis yang lain mandalla ala khairi falau mithlu ajri fa'ili. Jadi seorang itu yang menunjukkan kebaikan maka ia dapat pahala dari apa yang dia kerjakan orang lain itu. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falaihi wizrun wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, rawahu Muslim. Dan banyak hadis-hadis yang seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang kita bahas 86. An Anas radhiyallahu anhu. Saking Anas. Ini yang kemarin sampun ya hadis ini. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Qala ngucap sapa Anas, syahid itu binta lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syahid itu nyekseni ingsun bintan ing anak wadone lin nabiyyi kedue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tudfanu di kubur dipendem. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah ikut jalisun lunggu indal qabri enten sandinge kuburane anak perempuannya Nabi. Fara'aitu mongko weruh ingsun terus Anas ainaihi mripat lorone Nabi tadma'ani kang berbesmili karone. Rawahu Bukhari. Para jamaah yang kula hormati, hadis ini ada kalimat yang perlu dibahas. 86 ya. Wa yadullu ala jawazil buka alal mayyit biduni raf'us saut. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya menangis alal mayyit atas jenazah yang meninggal dunia biduni raf'is saut dengan tanpa mengeraskan suara. Tidak nangis misalnya nggak apa-apa, nanti mau capek cerit-cerit gitu nggak boleh. Nanti nangis itu wajar, Nabi mau nangis. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inda mauti ibnihi Ibrahim. Nah, bahkan saat itu pun juga pernah dilakukan oleh Rasulullah bahwasanya Nabi ketika punya anak putranya namanya Ibrahim pun saat meninggal juga demikian. Al-ainu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, al-ainu tadma'u wal qalbu tahzan wala naqulu illa ma yardar rabbu. Al-ainu meripat ikut tadma'u berbesmili wal qalbu tahzan sedangkan hati sedih. Meripat nangis, atine sedih. Wala naqulu illa ma yardar rabbu, dan kami tidak berkata kecuali apa-apa yang Allah Rabbnya ridho terhadap ucapan itu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Nah, ningali hadis ini hampir mirip nih, hampir mirip. Jadi artinya kalau namanya orang meninggal, keluarga meninggal, siapapun orang-orang terdekat meninggal ya pasti menangis, itu pasti. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, kama jaa fil Bukhari wa Muslim min hadisi Ibnu Umar annahu qala, bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bi khasnil qalbi walakin yu'adzibu bihada wa asyara ila lisanihi aw yarham. Sesungguhnya Allah itu la yu'adzabu, tidak menyiksa, bidam'il aini krono sebab napa luwe meripat karena tangisan mata, wala bi khasnil qalbi, dan juga Allah tidak menyiksa karena susahnya hati. Jenenge yang susah ya wae, mboten enten yang kematen kok mudan seneng ya, mesti susah hati ini. Walakin tetapi yu'adzabu bihada, tetapi kata Nabi, yu'adzabu disiksa bihada sebab ini. Wa asyara ila lisani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat dengan ke lisannya. Sebab apa? Nah, ini suaranya yang menjerit, suaranya yang melengking, nah, suara yang keras itu yang bisa menjadi siksaannya. Fahadal khazan huwa rahmah. Jadi kesusahan karena yang meninggal anaknya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang meninggal kebetulan putranya beliau namanya Ibrahim. Nabi ya sedih. Bahkan Nabi mengatakan hada huwa rahmah, ini rahmat kasih sayang. Jadi beda, ngapunten, rahmah dengan mawaddah itu beda. Kalau jenengan maksudnya ayat-ayat pernikahan itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi kata-kata mawaddah itu rasa cinta kasih, tapi yang bersumber dari materi, ganteng nih, ayu nih, semoke begitu. Ini fisik, bentuk fisiknya mawaddah. Tapi warahmah ini benten. Rahmah itu dari kebeningan hati yang paling dalam, bentuk kasih sayangnya. Nah itu rahmah. Beda tenten tiang sepuh umure 70, sing wedok umure swidak kan runcung-runcung gandeng bareng. Itu bukan cinta, tapi rahmah. Fisike wis perot kabeh. Ya alhamdulillah di ayat itu saya bersyukur pada Allah. Alhamdulillah Allah betul-betul menyempurnakan betul ayat itu, sehingga cuma tidak dengan mawaddah saja, tapi ada rahmah. Seandainya ada mawaddah tok tanpa rahmah, berapa banyak orang habis nikah gak lama pegatan, gak ada rahmah itu. Dulu bosen, tolong dino petang dino saulan wis bosen ganti neh. Padahal masih ada rahmah saja. Niku berapa banyak orang tiang-tiang yang pegat dan macam-macam. Karena memang inilah pentingnya Allah menurunkan kemudian rahmatnya. Jadi setelah mawaddah itu ada bersifat temporer. Nah kalau yang rahmah itu terus menerus. Termasuk ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kematian putranya namanya Ibrahim, huwa rahmah yang ziluhallah ala qulubi ba'di ibadi. Inilah rahmat yang Allah turunkan kepada hati sebagian dari hambanya. Hatinya dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk kasih sayang dari kebeningan hati yang paling dalam. Wa fihi takfifu min syiddatil musibah. Jadi ini merupakan bisa meringankan ya, karena beratnya musibah itu dengan adanya kita nangis itu terlepas. Ada yang plong hati kan mengatakan nanti hati itu bisa plong dengan nangisnya itu. Di secara psikologi ngoten. Sehingga justru kalau nggak nangis malah beda. Pasti nanti ada pelampiasan yang lain.
Tapi alhamdulillah ada dengan nangis inilah sebagai insya Allah jalan keluar untuk takfifun, untuk memperingan min syiddatil musibah, dari beratnya musibah. Ya. Kemudian berjamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, berikutnya adalah wajibus sabr wal iktisabul ajri indallah. Nah ini penting. Musibah itu tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Kita ini punya sifat wajibus sabr, wajibnya kita bersabar. Wal iktisabul ajr, dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita mengucapkan kata-kata istirja. Kenapa istirja? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'in. Itu dalam bahasa istilahnya itu namanya kalimat istirja. Makanya ada ayat, misalkan kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ini paling terkenal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabbatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Rahmah disebut lagi. Wa ulaika humul muhtadun. Masyaallah. Nah ini innama yuwaffus sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaallah, ini penting. Jadi ternyata yang pertama, apabila terkena musibah maka ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Semua ini milik Allah, enggak ada yang kita punya. Apa sih Bapak yang kita punya? Harta kita milik Allah, istri kita milik Allah, bahkan nyawa kita loh milik Allah. Tubuh kita milik Allah, anak istri kita semua milik Allah, rumah mobil kita milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Nah dari situlah kemudian kita kembali kalau misalkan yang punya ini ngambil, kita diambil. Ya, kita serahkan pada memang Allah yang mengambil, kita Allah semua milik Allah. Ya. Kalau ini kita tanamkan betul, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan shalawatum mir rabbihim warahmah. Jadi antara sholawat nanti keselamatan warahmah ini beda. Keselamatan warahmah dan juga rahmah. Ulaika humul muhtadun, kata Allah, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat ini terakhir di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masya Allah, sesungguhnya yang hanyalah orang-orang yang betul-betul disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisabin, Masya Allah, tanpa hitungan, saking akeh. Tapi memang ngapunten, yang namanya sabar itu berat. Ngapunten sing ngomong ini ya belum tentu sabar. Kenapa? Karena memang sabar itu penting. Belajar monggo, pentingnya sabar. Monggo kita sarang-sarang untuk belajar bagaimana kita berlaku, kita hidup sabar. Nanti kata kalimatnya gampang, sabar gampang. Tapi masya Allah pelaksanaannya berat. Wa allul iman hum aqallun nasi intizaan inziazan indal masaib. Bagi orang yang memang ahli iman, yang memiliki iman yang kuat, tentu aqallun nasi intizaan, jadi dia itu enggak banyak menjerit atau suaranya melengking histeris ketika menghadapi musibah. Boten, dia itu betul-betul menahan. Wa aqsanu tumakninatan. Kenapa? Karena dia lebih tenang ketika menghadapi musibah. Begitu juga wa aqallahum qalaqan indan nawazil. Begitu juga tidak ngapunten, ya enggak sampai kemudian stres sampai ini. Kenapa? Karena semua dikembalikan kepada Allah. Tawakalnya dikembalikan semua pada Allah. Jadi semua mereka enggak ada yang punya. Kalau memang yang punya ngambil ya sudah. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala.
Bentuk tawakalnya benar-benar kita serahkan cuma pada Allah. Jangan berkata begini, waduh seandainya dulu nggak begini, wah pasti nggak jadi begini. Nah ini biasanya kan kita gitu. Tadi kamu nggak lewat situ kan nggak akan begini mas, nggak boleh. Kenapa? Karena takdir Allah itu kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ndak bisa diundur, ra iso dijokne, ra iso. Seandainya tidak karena itu, maka Allah akan menciptakan takdir yang lain yang biar apa? Agar takdir ini bisa terjadi. Nah, ngoten. Jadi akhirnya benar-benar takdir itu akan ada, akan muncul dan tentu ada hikmah yang luar biasa. Nah, berjamaah yang dimau subhanahu wa ta'ala itu dua hadis ya, yang hikmah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini banyak. Kemudian hadis satu lagi, hampir mirip mawon. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, saking Jabir. Annan nabiyya saat temenin utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi, la tadfinu mautakum bil laili. Gila sih. La tadfinu ojo ngubur sira kabeh mautakum ing wong mati sira kabeh bil laili kelawan wengi. Nanti ojo ngubur tiang mati di antara kalian bil laili ing dalem waktu wengi. Illa kejaba antudtarru. Nah, yen to diberatake, yen to terpaksa. Kenapa? Karena jenazahnya mungkin pun ganggu, udah hampir membusuk, nasi gerak bantu menunggu besok. Akhrajahu ngatake hadis sapa Ibnu Majah wa asluhu lan utawi asali hadis iku fi Muslim dalam Muslim, lakin qala ngucap sapa Muslim jazara. Nah niki nglarang sapa Nabi ayyuk baro yen to dikubur sapa rajulun lanang bil laili kelawan wengi, kata sehingga yusalla disolati sapa wong disolati alaihi ngatasé jenazah. Derajatil hadis sahih. Inna asalnya hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dengan lafaz innahu sallallahu alaihi wasallam jajara ayyub barrajulu bil laili hatta yusalli alaihi illa ayyutara bil sanu illa dzalika. Yang mirip hadisnya. Jadi Nabi pernah melarang seorang yang dimakamkan di malam hari, dikubur di malam hari sehingga disolati atasnya, kecuali dalam kondisi kepaksa darurat. Nah, di dalam kondisi darurat maka dibolehkan. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dohirul hadis karahatud dufnil mayyit lailan. Secara dohirnya hadis, kita melihatnya secara letterleknya hadis ini sepertinya dimakruhkannya, dibencinya memakamkan jenazah di malam hari. Illa indal hajah, kecuali kalau memang ada perlu. Jadi gua kan jenazah yang kakhasyati taghayyur, karena khawatir jenazahnya niku busuk. Jenazahnya pun berubah. Pun ngapunten ambune susah enak misalkan, dia pun langsung segera dimakamkan. Wayut panul laili, maka dimakamkan di waktu malam bila karoha, dan itu tidak masalah, tidak termasuk makruh. Kemudian yang kedua, hikmah dari ini adalah mengisyaratkan bahwasanya hadis ini hatta yusalli alaihi, ada lafaz sehingga disolati jenazah itu. Maksudnya di sini adalah tajhizul mayyit wassalatu alaihi, mempersiapkan untuk kepada mayit, termasuk mempersiapkan memandikan, mengkafani, menyolati, semuanya dipersiapkan. Wassalatu alaihi, dan juga sholat kepada mayit itu di malam hari. Mudhannu takfiru fidalik. Nah ini analisisnya para ulama begini. Mengapa sih kok dilarang di malam hari, kok dimakruhkan? Karena dikhawatirkan si sholat malam itu gak akeh.
Kemudian mempersiapkan segala sesuatunya termasuk iksanul ghusli. Ketika memandikan pun nggak bisa sempurna karena malam hari. Mungkin zaman Nabi ya, lampu nggak seperti hari ini sekarang. Sekarang awan kok bengi kok awan sampai tere lampu misalkan. Jadi kalau zaman Nabi dulu memandikan dalam kondisi malam itu sulit. Orang sholat malam, sholat isya mawon mboten enten lampu, sholat subuh ora ngerti lampu. Makanya kalau sering Pak Kiai Muhtarom menyampaikan bahwasanya sholat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik sholat napa? Isya dan subuh. Kenapa? Karena lampu ini. Ngerti mawon jawabane. Karena lampu mboten enten. Lah orang munafik itu kalau model-modelnya nek sholat nek gak didelok wong liya ora semangat. Nah, ngoten. Jadi semalam hari sinten ngerkong. Bare sak sop mboten ngerti sapa, mboten ngertos. Mangga termasuk subuh nggih ngoten. Bare sop pun mantep sewu sufakum sop rapi. Mboten ngertos sapa iringane mboten ngertos bigolas ini repet-repet kan mboten ketinggal. Baru pas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sampean tuh sampean. Nggih, baru tahu kalau salam baru tahu. Nah itu bisa dipastikan bahwasanya Nabi nek salat subuh niku rada dangu surate. Bacaannya rada sampai napa? Sing awale mboten kenal samping kanan kirine salam bar salam saged kenal. Berarti rada ini rada spesifik. Lah paling tidak berapa menit kalau diukur enggak ada penelitian mesinnya. Kira-kira nek repet-repet ketinggal itu morono bareng kenal kira-kira berapa menit ya itu saged diukur. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi ternyata wa adamul ijadatul kafan termasuk juga mengkafani jenazah pun takfinu jenazah juga begitu. Nanti nggak seberapa bagus ketika di siang hari beda. Wa min qillatil musallina alaihi dan juga sedikitnya orang yang sholat. Yang sholat di malam hari benten, Pak. Makanya pernah ada seorang sahabat perempuan loh, marbot masjid mungkin yang pernah saya sampaikan. Nanti marbot masjid meninggal di malam hari. Nabi ora diberitahu. Khawatir apa? Ribut merepotkan. Akhirnya Nabi nggak beritahu. Padahal Nabi paling suka dengan perempuan ini karena dia marbot dan apa? Dia betul-betul membersihkan masjid, bukan dengan bersih-bersih masjid itu. Akhirnya Nabi sampai kemudian agak nada yang beda ya. Dulu nih kenapa apa tumuni kenapa kalian tidak memberitahu aku? Dulu nih al qabri fasalli alaiha. Akhirnya coba tunjukkan kuburnya mana. Artinya saat itu Nabi menyari. Nanti kalau memang malam itu kondisi seperti itu termasuk para sahabat saat itu gitu. Nanti enggak mudah nih mengkondisikan apalagi nek sekarang insya Allah wah gampang lah kabeh bentar kabeh. Mungkin mati listrik itu baru. Nah, ini pun kan ini pun banyak center banyak macam-macam. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza wajadta hadi asya wa tawaffarat tilkal umur laila. Dan kalian bisa mengetahui banyak perkara itu kalau malam hari itu nggak bisa dilakukan sempurna. Tapi kalau memang bisa dilakukan sempurna karena mungkin ada lampu dan macam-macam, maka hilanglah kemakruhannya menyolati di malam, menguburkan di malam hari. Maka boleh aja, nggak ada masalah. Ngeten dalam kaidah fikih itu. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berkisar seputar apa? Seputar ilatnya. Baik ilat itu ada maupun tidak ada. Termasuk memakamkan. Kenapa Nabi melarang memakamkan jenazah di malam hari? Karena saat itu diperkirakan para ulama, opo alasannya? Pasti ada ilatnya, pasti ada. Pasti ada ilatnya. Walaupun ilatnya itu kadang-kadang ada yang memang disebut langsung oleh Nabi dalam hadis, tapi ada ilat itu diijtihadi oleh para ulama. Nah, ini namanya istilahnya, oh Nabi melarang begini, oh karena sebab ini, karena sebab ini, karena sebab ini gitu. Tapi ada yang memang oleh Nabi dijelaskan, lafadznya tegas, oh karena ini. Nah, misalkan contohnya, misalkan khomer haram, mengapa ya? Karena mabukkan. Nah itu dijelaskan ilatnya.
Termasuk ini di antaranya memakamkan jenazah, menguburkan jenazah di malam hari, ini termasuk seperti itu. Kalau memang sudah tidak menjadi berat dan kemudian lampu di mana-mana, orang yang nyolati juga banyak, nggak apa-apa dimakamkan di malam hari. Makanya waraja'na ila hukum asal, maka kita kembali kepada hukum asalnya. Bahkan dijelaskan di dalam hadis Nabi, asri'ul bi janazah fa in takun sholihan, maka percepatlah urusan jenazah. Terus gak usah menunggu besok, udah usah niki malam. Kalau memang lengkap sudah, semuanya sudah ada, yang menyolatkan juga banyak, nah udah percepat aja. Hadis Sahih Muslim. Kenapa kata Nabi begini dalam hadis Sahih Muslim gini? La yanbaghi li jisasil muslim ayyuh basa baina dhahranail ahli. Rawahu Abu Dawud. Tidak patut untuk jenazah seorang muslim ditahan di sekitar keluarganya. Terus gak patut, itu sudah segera dimakamkan. Kemudian para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, bukti di antaranya dafana sahabat Abu Bakar Laila. Bagaimana para sahabat saat itu memakamkan Abu Bakar As-Siddiq pun di malam hari. Nanti Abu Bakar itu dimakamkan oleh para sahabat di malam hari. Kemudian Ali, wadufina Ali Fatimah Lailan. Begitu juga Ali memakam Fatimah itu juga dimakamkan di malam hari. Artinya memang boleh lagi. Jadi walaupun ada larangan tadi, berarti larangan itu tidak mutlak karena ada darurat tertentu. Tapi kalau memang daruratnya nggak ada, monggo bisa diambil simpulannya. Termasuk jumhur ulama, mayoritas ulama diantaranya madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, semuanya mereka tidak menganggap makruh memakamkan jenazah di malam hari. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.